Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Radinal di program Bincang Santai. Lama tak berjumpa dengan kami. Untuk menjawab kerinduan Anda, tentunya kami telah menghadirkan salah satu tamu istimewa kita di hari ini. Telah hadir bersama kami Bupati Sopeng, Bapak Haji Andika Sawadi Rasak, SC. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentu pada hari ini saya merasa bersyukur karena masih mendapatkan nikmat kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu memenuhi apa yang menjadi harapan kita untuk menghadirkan saya di tempat ini. Terima kasih banyak Pak kami ucapkan dari IJS dan juga program Bincang Santai karena Bapak Bupati Sopeng telah bersedia hadir di tempat kami. Tentu menjadi suatu kehormatan bagi kami tersendiri untuk dapat berbincang dengan Bapak. Pak, ini sebelum kita lanjut lebih jauh, tentu kita tahu bersama bahwa jabatan sebagai Bupati itu sangat sibuk. Nah, tips dari Bapak untuk tetap menjaga kebugaran itu seperti bagaimana Pak? Sebenarnya kami tidak pernah merasakan terlalu sibuk karena kami dibantu oleh teman-teman yang luar biasa yang punya kemampuan masing-masing di bidangnya, sehingga saya tidak pernah merasa terbebani, tidak pernah merasa bahwa apa yang saya lakukan ini berat sekali bebannya. Mengenai menyangkut masalah kebugaran, ya saya kan selalu penganut bahwa apa yang saya hadapi itu selalu enjoy saja, tidak perlu merasa bahwa ada beban-beban yang saya pikul, karena ketika itu yang terjadi pada seseorang, maka itu akan menjadi muncul sebagai penyakit. Nah, inilah saya didasari juga dengan semangat pengabdian sehingga tidak ada yang merasa sesuatu yang berlebihan. Tetap semangat dan semangat, ya pastilah, karena tanpa didasari sama pengabdian maka tidak mungkin kita hadapi situasi dan kondisi seperti ini. Baik Pak. Nah, visi dari Sopeng tersendiri itu Pak adalah Sopeng yang lebih melayani, maju dan sejahtera. Dari poin-poin yang atau tujuan yang Bapak ingin capai sebenarnya seperti apa Pak? Ya, pertama tentu sebagai aparat, ini yang perlu kita sadari bersama bahwa aparat itu terutama jajaran pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Sehingga tidak ada alasan bagi kami mengharapkan pada teman-teman tidak melayani masyarakat dengan baik, karena semua ini bisa dilakukan dengan harapan saya, insya Allah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mengantar Kabupaten Sopeng yang lebih baik ini, saya yakin itu berjalan dengan baik, karena dengan didasari nawaitu kita, maka tentu cita-cita besar kita untuk mensejahterakan masyarakat itu insya Allah akan kita wujudkan bersama, walaupun itu melalui satu proses yang tidak gampang. Karena pertama dibutuhkan satu kebersamaan yang tinggi, kedua harus menyadari bahwa apa yang kita emban ini adalah sesuatu amanah untuk bagaimana masyarakat bisa merasakan keberadaan kita. Baik Pak, tentu dalam segi pembangunan kita lihat sekarang Pak Kabupaten Sopeng sangat cepat, banyak aspek-aspek yang kemudian juga sudah tercapai. Tapi menurut Bapak secara pribadi, sebenarnya pembangunan apa saja yang diperlukan Sopeng untuk segera terlaksana? Kalau apa yang saya lihat yang dibutuhkan oleh masyarakat, pertama tentu infrastruktur, kemudian masalah pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Memang apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah sesuatu yang menjadi harapan bersama bahwa pertama pemerintahan yang berjalan dengan baik, situasi Kamtibmas terjaga dengan baik, sehingga inilah juga saya harapkan biasa pada teman-teman, berilah saya kesempatan untuk bekerja, jangan taunya hanya mengkritik, tidak ada solusi. Nah, kita sangat terbuka. Saya pribadi kapanpun ingin meminta bertemu dengan saya atau mau diskusi setiap saat, karena saya tidak menutup ruang pada masyarakat. Kapanpun dimanapun kita mau diskusi, mau bicara, ya saya siap-siap saja. Makanya tidak ada protokoler mau dirujak mau di mana,
saya tidak pernah membatasi orang untuk bersilaturahmi. Nah, itu yang kami kerjakan selama ini. Baik Pak, tadi Bapak Bupati sempat menyinggung masalah kritikan. Tentu kritikan ini sebenarnya harus ada solusi juga dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Tapi bagaimana kemudian Bapak ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kalau mau kritik itu seperti ini? Sebenarnya ini yang saya harapkan, ada masukan yang diberikan kepada kami untuk lebih memperbaiki kinerja ke depan. Jangan asal kritik. Banyak teman-teman yang kadang menyampaikan sesuatu tidak mendasar, justru menjadikan sesuatu seperti menghakimi orang. Menghakimi, ya. Ya, marilah kita kerja profesional. Apa sih itu LSM, apa sih itu wartawan, dan lain sebagainya. Nah, kita berharap mari kita bahu membahu. Ini yang ya semangat Yasi Sopeng ini perlu kita kedepankan, sehingga daerah yang kita cintai ini pastikan menjadi satu daerah yang membanggakan bagi kita semua. Karena kenapa? Setiap orang kan nanti masa saya kan pasti akan berakhir. Nah, momen ini saya ingin memanfaatkan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari kita bangun daerah kita, mari saling mengingatkan, mari saling mengkritisi dalam sesuatu demi kebaikan bersama. Nah, itu yang saya harapkan. Tentu partisipasi masyarakat dan semua elemen sangat diharapkan, Pak. Iya memang, karena tanpa partisipasi dari semua elemen masyarakat mustahil kita akan berhasil. Nah, ini yang saya rasakan luar biasa dukungan masyarakat. Walaupun kesempurnaan itu tidak ada, yang ada hanya milik Allah kesempurnaan itu. Itulah, kalaupun ada kerikil-kerikil, adapun dinamika itu biasa. Ya. Makanya saya tidak pernah merasa terbebani dengan kritikan. Anda bisa lihat kapan saya mengkantor kalau ada berita-berita yang tidak bagus, ada berita-berita yang ini, tapi saya hanya merasa sedih terkadang bahwa pemberitaan itu justru melemahkan kita semua. Seharusnya ini memberi kekuatan, semangat bagi kita untuk membangun daerah kita Dan bekerja bersama-sama. bekerja bersama-sama, sehingga tujuan besar kita bisa kita sama-sama dalam mengarungi perjuangan ini. Jadi daerah kita butuh kebersamaan, sehingga membangun Sopeng ini yakin dan percaya tidak bisa kalau tidak Yasi Sopeng. Betul sekali, Pak. Baik Pak, ini tadi di poin visi ada poin sejahtera. Tentu ini menyangkut dengan ekonomi. Bagaimana kemudian Bapak dapat menyampaikan kondisi ekonomi di Kabupaten Sopeng saat ini? Nah, ini yang terkadang kami sering ditanya bagaimana, apa kiatnya, apa strateginya sehingga Sopeng bisa perekonomiannya menggeliat seperti sekarang ini. Sebenarnya tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak sesederhana orang memikirkan seperti itu. Ini butuh komitmen besar, butuh pengabdian yang tinggi, butuh pengorbanan. Nah, perputaran ekonomi yang terjadi di Sopeng itu sehingga situasi perekonomian keadaannya sekarang ini alhamdulillah banyak menikmati. Itu prinsip kami, roda perputaran ekonomi ini harus jalan. Caranya adalah ya tentu kami harus membuat satu solusi dalam setiap kegiatan-kegiatan perekonomian. Misalnya bagaimana mengangkat daya beli masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perekonomian ini, tentu ya diharapkan suatu kejelasan yang pasti. Misalnya saya dulu ada yang mengkritisi bahwa kenapa Bupati Sopeng taunya hanya artis. Ini salah satu cara awal untuk menggerakkan perekonomian dengan cara bagaimana mobilitas orang tinggi. Sehingga pembelian itu dapat berlangsung. Sehingga terjadilah suatu interaksi dengan masyarakat. Kita tahu bahwa di Sopeng ini terlalu banyak warung kopi. Ya, betul, teman-teman kita kan biasanya kalau diajak paling cuma satu orang yang bayar. Akhirnya kan yang lainnya malu sendiri. Dengan perasaan seperti itu sehingga dia berusaha mencari uang. Nah, kita lihat kan anak-anak muda sekarang itu tidak susah lagi cari siapa yang bekerja, semuanya kan hampir semua didominasi oleh generasi muda kita yang bekerja. Nah,
tentu dengan adanya seperti ini otomatis lapangan kerja terbuka, kemudian aktivitas lainnya banyak yang dikerjakan. Contoh juga dulu kurang lebih hanya 4.000 areal pertanaman jagung. Sekarang sudah lebih 10.000. Nah, ini kan menghasilkan sesuatu nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di samping harga jagung bagus, juga lapangan kerja terserap. Nah, ini sesuatu yang kami lakukan, mungkin tidak ada di teori, tapi kenyataannya yang saya lakukan ini ternyata ini adalah prinsip ekonomi makro, membuka lapangan kerja, bagaimana nilai daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang kami lakukan. Jadi intinya kami bekerja tidak sendiri. Baik Pak, tadi Bapak juga sempat menyampaikan ada kalimat generasi muda. Nah, dari kebijakan pemerintah daerah, apa yang kemudian dapat mewadahi dari perputaran ekonomi yang menyangkut dengan generasi muda ini Pak? Sebenarnya banyak sekali yang sudah terjadi. Misalnya contoh komunitas ikan, komunitas sotilolo, komunitas sayur, hidroponik. Ini semua di dalamnya adalah generasi muda, dan ini sangat konkret kerja mereka dan real. Kelompok-kelompok anak muda yang bergelut di bidang itu, di samping tentu masalah pendidikan kita tidak abaikan. Kita kasih kesempatan, berikan semangat, berikan dorongan motivasi terkait masalah pendidikan ini. Jadi mereka harus tetap sekolah, yang tidak sekolah ya cari duit. Nah, itu. Baik Pak, tadi juga Bapak sampaikan ada beberapa tanaman tani. Nah, untuk tanaman-tanaman tani ini Pak, seperti jagung tadi, agrikultural juga, apa sebenarnya kebijakan atau strategi yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten? Di sektor pertanian ada terbagi sektor tanaman pangan. Di sektor tanaman pangan ada program asbatik. Jadi bahasa Bugisnya AC Bale Itik. Ini sebenarnya minda padi. Jadi di samping menyuburkan tanah, juga membuat nilai tambah. Misalnya kita dulu hanya didominasi oleh penghasilan gabah. Sekarang ada nilai tambah, bisa menghasilkan ikan, bisa menghasilkan itik, kemudian menyuburkan tanah. Karena otomatis dengan adanya seperti itu, otomatis tanah ini bisa subur dengan adanya program ini. Kemudian di sektor perkebunan, ini contoh kecil saja saya kasih. Masalah jagung. Ini jagung, di samping produksi jagung itu sendiri, juga semakin banyak produksi jagung, semakin juga memproduksi tanaman untuk menyuburkan tanah, untuk pemberian pakan pada ternak besar. Itu sudah luar biasa sekali, makanya tidak ada yang terbuang percuma. Baik Pak, kemudian Pak, Sopeng ini kan kita tahu bersama bahwa letak geografisnya ada di tengah Pak, berarti orang harus sengaja datang ke sini. Nah, kemudian ada juga kawasan industri wisata, kawasan industri dan juga kawasan wisata dan juga seterusnya. Bagaimana sebenarnya Bapak memberikan kebijakan agar mengelola ini sehingga perekonomian kita dapat meningkat Pak? Sebenarnya kalau Sopeng kita mau lihat yang seutuhnya, masalah pariwisata itu sangat strategis sekali. Sekarang kan kita sudah mulai lakukan itu. Coba kita lihat masuk di daerah perbatasan Bulu 2. Mulai dari pemandangan, kemudian ada objek wisata permandian, itu wisata alam. Masuk di ibu kota kecamatan Mario itu wisata sejarah budaya. Nah, itu sekarang kita insya Allah juga kita akan kembangkan di sana menyangkut situs budaya Arupalaka. Nah, kemudian kita ke kecamatan Lili-Rilau. Kecamatan Lili-Rilau itu pertama masalah tembakau, masalah lembah purba. Nah, kemudian masuk di kota tentu ya kita lihat Kota Kalong dan lain sebagainya. Kemudian ke kecamatan Ridondri ada Sutra. Nah,
Kemudian kita ke Kecamatan Maruriawa. Itu kan ada Leja, ada Danau Tempe, dan beberapa obyek-obyek desa yang ada di pariwisata desa yang ada di Kecamatan. Artinya, kalau orang mau di Sopeng terlalu banyak pilihan-pilihan untuk rekreasi. Insya Allah nanti Kecamatan Anak Batu, khususnya Desa Umpungan dan Matabulu itu menjadi wisata durian. Itu nanti konsepnya ya di mana tempat-tempat yang sejuk seperti itu, misalnya contoh Malino, mungkin lebih dari Malino. Nah, itu nanti kita harapkan masyarakat bagaimana menjaga hutan tapi punya nilai tambah. Berarti masyarakat juga akan terlibat, Pak? Justru tidak bisa kalau tidak terlibat. Justru masyarakat ini yang kita carikan kegiatan untuk bagaimana memanfaatkan potensi yang ada ini agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Umpungan dan Matabulu ini. Anak Batarilo juga masuk sebagian, sehingga ini bisa mempercepat proses tujuan wisata yang ada di Sopeng. Baik Pak, pembahasan kita mungkin agak bergeser lagi sedikit Pak. Ini mengenai konteks politik. Tentu kan jabatan Bupati ini tidak jauh dari politik Pak. Bagaimana kemudian Bapak memandang sebenarnya perpolitikan kita saat ini? Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya itu biasa. Dinamika dalam politik ya, di politik itu tidak ada yang abadi. Iya betul. Hanya kepentingan, sehingga ya wajar dan sah-sah saja setiap momen ini banyak yang berusaha menarik simpati masyarakat, banyak yang seolah-olah mereka lah yang terbaik, dan banyak lagi yang tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Yang terpenting adalah dinamika perpolitikan di Sopeng ini tentu kita sudah paham bahwa di Sopeng ini sebenarnya tidak ada orang lain. Makanya kami berharap bahwa menghadapi event-event apa saja yang ada di Kabupaten Sopeng, mari kita kedepankan persaudaraan kita. Iya baik Pak. Bapak kan kami tahu bersama juga bahwa pernah menjabat sebagai Ketua DPRD. Apakah yang kemudian Bapak dapat sampaikan bagaimana sih Pak sebenarnya perbedaannya ketika menjabat di DPRD yang juga menjabat sebagai Bupati? Jadi sebenarnya pertama DPRD dan Bupati dalam hal ini pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif itu adalah penyelenggara pemerintah yang tidak saling membawahi. Dia adalah mitra kerja yang sejajar. Namun saya melihat ada beberapa daerah ya tentu mungkin tidak seperti itu maksud daripada ketentuan itu. Kalau kita di Sopeng tidak seperti itu. Artinya agak stabil dibanding dengan daerah lain. DPR jelaskan fungsinya, fungsi anggaran, perda, pengawasan. Ini kan tugas pokoknya tiga ini. Ketika sudah selesai tugas DPR dalam hal bersama-sama dengan pemerintah daerah merancang anggaran, kemudian jadi perda, selanjutnya pengawasannya. Itu kira-kira seperti itu yang dipahami, saya pahami menurut aturan. Baik Pak, tentu seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng sudah tahu Bapak sebagai pejabat Bupati. Tapi hampir Pak mungkin juga semua masyarakat tidak tahu sebenarnya kilas baliknya Bapak seperti apa. Bagaimana kemudian perjalanan Bapak sehingga bisa sampai saat ini? Sebenarnya kalau saya pribadi tentu dinamika dalam kehidupan saya ini agak berbeda dengan yang lain. Saya itu betul-betul dari nol. Perjalanan politik saya, karir saya di bidang usaha masuk ke dunia politik tentu berbeda dengan yang lain yang mereka kan. Kalau saya awalnya sebenarnya tidak ada cita-cita saya menjadi anggota DPR, lebih-lebih dari bupati. Oh, belum ada kepikiran Pak waktu itu? Tidak pernah terpikirkan, hanya karena situasi yang mengharuskan seperti itu sehingga saya jalani. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kan selama ini tentu selalu berdasar bahwa itu adalah takdir. Tentu kita tahu juga bersama Pak bahwa Bapak ini adalah sosok yang pekerja keras. Saya Pak juga sebenarnya pernah dapat
cerita. Ini katanya Bapak pernah bekerja juga di salah satu tempat di Pusper, Pak. Saya kurang lebih 3 tahun berada di Wahyu Group waktu itu, pernah jadi sopir, pernah jadi jaga biliar, kurang lebih 3 tahun. Kalau masalah kehidupan seperti itulah yang saya katakan bahwa mungkin di antara teman-teman yang lain tidak ada yang sama apa yang saya lakukan. Orang bisa bercerita tentang masa lalunya dengan kehidupan yang ini saya juga punya cerita seperti itulah, kenangan yang indah yang menjadikan motivasi bagi saya untuk bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuatu bukan semata-mata hanya mencari keuntungan. Disitulah banyak hal yang saya dapatkan sehingga saya merasa bahwa ternyata kita ini adalah manusia yang selalu harus mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita, Pak, bagaimana kemudian prosesnya Bapak yang dari nol hingga sampai saat ini supaya dapat menjadi motivasi, Pak, untuk generasi-generasi muda kita yang ada di Kabupaten Sopeng. Jadi singkat saja bahwa kita tidak boleh pesimis, selalu harus optimis. Kalau ukurannya adalah orang pintar, orang kuat, pasti kita tidak dapat apa-apa. Artinya tugas kita bagaimana bekerja, berdoa, soal keberhasilan itu serahkan kepada Allah. Yakin bahwa Allah yang mengatur. Dengan tentu apa yang saya katakan tadi, betul-betul apa yang kita lakukan ini bekerja dengan baik, berdoa dengan baik, sehingga pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa kita rasakan manfaatnya. Baik, Pak. Momentum dalam hidup Bapak sehingga memicu Bapak, wah saya harus sebenarnya mungkin jalan karir saya di politik, saya mungkin harus masuk ke politik, itu seperti apa, Pak? Saya dulu termotivasi masuk politik hanya untuk membackup usaha. Sehingga pada zaman itu, zaman Orde Baru, haruslah kita seperti itu. Sehingga saya masuk dan di dunia politik ternyata membawa saya seperti ini. Baik. Jadi tidak ada niat untuk awalnya dulu untuk masuk di politik. Baik, Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan strategi-strategi usaha, Pak, yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda kita yang masih merintis, Pak. Ini yang terkadang termasuk kita semua wartawan. Ya, Pak. Kira-kira bisa enggak apa yang menjadi profesi kita bisa menjamin masa depan kita. Sekarang ini tentu kita masih bisa bangga, bersyukur, tapi dalam keadaan masih sendiri. Kalau sudah ada keluarga, sudah ada anak, semakin lama semakin biaya hidup semakin besar. Di sisi lain tidak ada jaminan masa depan di profesi ini. Artinya ini sangat bagus, tapi harus ditopang dengan kegiatan yang lain. Nah ini teman-teman yang lain, adik-adik generasi muda, saya berharap bahwa kita bekerja itu pertama harus ikhlas. Jangan selalu berpikiran macam-macam dalam melaksanakan satu kegiatan. Karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu doa. Misalnya contoh, mengerjakan sesuatu ada keraguan. Jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini tidak berhasil. Itu kan doa, bisa lebih banyak salahnya dibanding betulnya. Jadi bismillah, kerja dengan tidak melihat sesuatu yang bisa melemahkan kita. Harus semangat. Harus semangat, Pak. Ya, semangat. Persoalan nanti berhasil atau tidaknya itu bukan urusan kita. Karena kalau itu menjadi tolak ukur, berarti itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di mulut kita, di gerakan kita, tidak serta-merta itu yang betul. Jadi kita bekerja saja, jangan pernah patah semangat, harus optimis. Orang bisa, saya kenapa tidak bisa? Nah ini terkadang orang keraguan-keraguan yang dominan, sehingga keraguan itulah yang melemahkan kita sebenarnya. Tapi kalau ini semangat ini, keyakinan ini menjadikan semangat yang luar biasa bagi kita.
Baik Pak, momentum dalam hidup Bapak, seandainya Pak waktu bisa diulang kembali, menurut Bapak secara pribadi apa momentum hidup yang ingin Bapak ulang? Saya sangat berharap seandainya waktu bisa kembali, ada sesuatu kehilapan, kesalahan yang saya lakukan saya ingin perbaiki. Karena persoalannya masa yang sudah lewat tidak bisa kembali. Makanya ya intinya kesimpulannya saya pada saat sekarang ini saya berusaha kembali ke jalan yang benar, maksimalkan perilaku perbuatan saya. Tentu tidak ingin keberadaan saya dirasakan justru melemahkan orang, merusak orang dan lain sebagainya. Cukuplah kehilapan kesalahan yang saya perbuat selama ini menjadi pembelajaran untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Baik Pak, terakhir Pak, untuk apa yang kemudian dapat Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Sopeng dan juga generasi muda kita? Jadi izinkan saya menyampaikan kepada kita semua, bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya lebih pintar dari kita semuanya. Saya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya hanya punya semangat yang tinggi terhadap pengabdian pada kita semua. Maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sopeng, mari kita membangun daerah kita. Kalau bukan kita, tidak mungkin orang lain. Kita sendiri saja belum tentu apa yang kita kerjakan sepaham dengan yang lain. Makanya segala kekurangan, kelemahan kita, marilah kita introspeksi diri, saling memberikan solusi, saling memaafkan apabila ada di antara kita ada kekeliruan, dan tentu dalam membangun daerah yang kita cinta ini butuh kebersamaan tinggi. Makanya kami mencoba untuk menjadi simbol penyemangat bagi kita masyarakat Sopeng adalah Yasi Sopeng. Itulah yang saya harapkan, bahwa pada dasarnya jangan sampai hanya karena jabatan, hanya karena harta membuat jarak di antara kita. Kita ini di mata Allah sama. Tidak ada pejabat, tidak ada orang kaya, tidak ada orang hebat di mata Allah. Kita ini adalah sama. Makanya jangan ragu dan sungkan menyampaikan satu kebenaran kepada siapapun yang kita hadapi apabila dibutuhkan hal seperti itu. Terima kasih. Sekian. Terus semangat. Selamat kita pada selamat. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas perbincangan kita hari ini yang sangat luar biasa. Baiklah, itu tadi perbincangan kami bersama Bapak Bupati Sopeng, Bapak Haji Andika Soderasa. Dapat saya simpulkan bahwa di masa lalu pemimpin serupa dengan bos. Namun kini pemimpin harus menjadi partner bagi mereka yang dipimpin. Pemimpin tak lagi bisa memimpin hanya berdasarkan kekuasaan struktur belaka. Tentu, kehadiran dan partisipasi kita semua dapat memajukan daerah Sopeng yang kita cintai dengan prinsip Yasi Sopengi. Saya Radinal bersama kru yang bertugas izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di program Bincang Santai selanjutnya.